Oke, di sini kita akan menunjukkan latihan sketch 1 ya sebagai referensi saja. Langsung saja kita mulai untuk sketchnya. Nah, di sini nanti kita akan latihan sketch seperti ini ya. Nih, yang ini. Ya, seperti ini. Oke, saya coba kesampingkan dulu. Lalu kita akan coba buat dari awal ya untuk latihan. Oke, pertama kita perlu circle tentunya di sini kita bisa bikin entah itu mau radius ataupun diameter. Kita bisa type in juga. Oke, lalu untuk radius terluarnya ya, kita perlu buat juga ya 130. Oke, dan di pojokan ke sini ada lubang, lalu di sini juga ada lubang. Cuman untuk mempermudah kita bisa menggunakan garis bantu kayak gini, tapi dia dibikin garis sayap dan kita constraint sudut ke sini, angle. Sudutnya 35. Oke, kita coba rapihkan. Nah, jauh jarak antara ujung ini ke sini, kita perlu kasih juga jarak dia 75 ya. Oke, nah di ujung sini kita perlu gambar circle lagi, dia diameter 12, dan diameter luarnya ini saya middle click ya, middle click untuk mengulangi. Diameter luarnya dia 25. Oke, oke. Kita tambahkan lagi untuk yang sebelah kiri dia berbeda ya. Oh, sudutnya. Di sini saya coba touch saja, kita rubah ke garis sayang. Nah, kalau di sini kita apply sudutnya 45 derajat dan untuk jauhnya tetap sama ya, 75. Oke, lalu kita apply circle lagi di sini kurang lebih sama 25 dan yang diameternya 12. Oke, nah sudah. Kalau sudah kita lanjutkan ke bagian bawah di sini kita perlu membuat ya ini kan kita gak mau attach ya ke atas ya. Sebenarnya kita bisa limit entity snap mode. Oke. Jadi pada saat kita kayak gini dia gak ke attach ke atas. Jadi kita gak khawatir kalau misalkan dia nyangkut gitu. Kuncinya jangan dideketin ke atas kayak gini. Jadi dia gak terlalu sensitif lah. Ini kita bisa bikin. Nah, kalau ada lambang kayak gini berarti dia simetrik ya. Simetrik. Oke, jaraknya 110. Em, ini 15. Oke, ini ke atas kita kasih jarak 67. Lalu di sini kita gambar circle lagi. Oke, sama ya. So, nanti bisa di mirror tapi nggak apa-apa. Ini juga 25. 25. Oke, sekarang untuk yang luarnya ya. Ini kita bisa offset keluar sebesar 7. Ntar, offset. Oh, dia kebalik ya. Nah,
offset, kita balikin. Nah, 7. Oke, tinggal kita kasih dimension tambahan di sini. Dia belum biru. 15. Ini sudah attach ya dia vertikalnya. Tinggal kita apply yang horizontalnya. Ini sini 80. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita trim beberapa dengan menggunakan fillet. Oke, di sini bisa kita rapikan dulu supaya terlihat dimensinya. Nah, ini dimensinya. Kita rapihkan dulu ya supaya terlihat lebih rapi. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, sudah cukup rapi. Tinggal kita tambahkan beberapa pelengkap fillet ya. Tambahkan filletnya kita coba besarkan saja dari yang ditunjukkan ya. Sini mungkin sampai 27. Nah, biar ini nggak hilang, ya ada caranya. Pada saat melakukan fillet kita bisa no trim aja. Itu 2. Nah, kayak gini nanti kita gampang untuk melakukan trimmingnya sisanya. Nah, ini kan mau kita trim ya. Udah, ininya kita trim aja. Report trim gitu. Jadi dia tetap biru. Jangan khawatir. Lalu di bagian dalam sini kita apply fillet juga. Ini kita bisa pakai fillet chain. Mungkin 2 di sini. Pakai shift selection, pilih semua. Atau mungkin 3. Nah, seperti itu. Sisanya kita apply juga fillet chain seperti ini. 6. Oke, nah sisanya tinggal bagian sini ya. Kita bisa apply lagi untuk fillet yang biasa. Pakai yang no trim saja. Oke, sebentar. Aku balik ya. Fillet. Kita kecilkan. Oh, ini terlalu besar ya. Ini mungkin 4. Oke, jadi dia kalau misalkan terlalu besar dia nggak mau ya. Nah, ini karena misalkan nanti kita ingin merubahnya, ini kontrasnya 3 ya. Memang ini bukan ukuran asli, tapi sebagai untuk latihan saja. Oke, ini sisanya tinggal kita trim. Oke, for trim ya. Ini kalau misalkan pusing, jadi di sini kita bisa matikan. Nah, si constraint-nya. Itu jadi kita melihat dengan jelas. Oke, ini juga sama. Kalau misalkan trim board itu mana ya? Nah, kayak gini kan kita gak mau ya. Jadi
kita trimnya belakangan aja. Bisa, di pilot kita bisa kayak tadi, no trim aja. Nah, ini kita mungkin bisa besarkan. Tidak 7, tidak 6, mungkin 10. Kita coba. Oke, masih kurang besar. Oke, oke. Nah, oke, sisanya ini tinggal kita power trim. Oke, nah seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk hasilnya ya. Oke, dia masih ada beberapa yang uh, underdefined, tapi bisa kita cek. Oh, di sini ada yang hilang. Berarti yang tadi ya hilang si ininya, tinggal kita apply lagi diameter. Nah, 25, oke. Nah, jadi sudah biru semua. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, radius di sini harusnya lebih besar. Oke, kita coba besarkan untuk ininya ya, supaya di sini kita bisa mendapatkan radius lebih besar. Misalkan 10. Nah, lebih bagus ya. Nah, ini misalkan kita hapus ya. Hapus, hapus, hapus. Nah, kita bisa apply yang namanya similar radius. Ya, di sini ada equal radius, sorry, equal radius. Jadi tinggal pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Nah, jadi kalau misalkan ini kita ganti misalkan 5, jadi dia kecil semua. Ya, kita ganti lagi 10. Jadi lebih oke kelihatannya. Satu lagi ini kurang besar. Ini sama, kita samain aja. Pakai equal radius ini. Contoh saya pakai kontrol ya. Nah, ini equal radius. Nah, ini kita besarkan. Ini pakai scroll ya. 12 cukup. Oke. Oke. Seperti itu untuk latihannya ya. Bisa dicoba. Ini kalau misalkan pusing, tinggal di hide saja yang tidak perlu. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk constraint-nya sudah oke. Ini constraint-nya. Ya, ini untuk dimensinya. Oke, kalau misalkan belum rapi, ini tinggal dirapikan lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kalau misalkan mau disamain juga bisa sebenarnya. Ini biar rapi aja semua. Jadi satu radius ya. Satu, pilih equal. Ini saya pakai kontrol ya. Untuk pilih pemilihan keduanya. Nah, gitu. Jadi lebih seragam. Oke, ini bisa juga semuanya dibikin equal radius. Tinggal pakai cara yang sama. Itu saja untuk exercise sketch-nya. Eee, saya rasa ini tidak terlalu susah, tapi tidak terlalu mudah juga. Silakan dicoba untuk latihan sketch pertama di J2 3D. Terima kasih, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.